Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab 1 bulan telah kita lewati, yaitu bulan Februari, dengan berbagai macam hal yang terjadi di dalamnya. Kalau kita bisa melalui selangkah demi selangkah, semua adalah karena pertolongan Tuhan. Dan kita mengucap syukur hari ini kita menyambut bulan yang baru, yaitu bulan Maret. Dan mari kita memulai, kita menjalani hari-hari kita, hidup kita di bulan ini bersama dengan Tuhan di dalam pertolongan Tuhan. Kita yakin kita pasti akan bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu mari kita arahkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat pimpinannya untuk kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan membangunkan kami dalam keadaan tubuh yang baik, tubuh yang sehat. Dan kami juga bersyukur apabila Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan seluruh aktivitas kami, kegiatan kami. Tuhan tolong kami agar kami bisa melalui semuanya ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai di dalam kehidupan ini. Tuhan tolong, saat ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami hikmat pengertian atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pagi ini perenungan kita terambil dari kitab Ayub. Dan saudara, mari kita perhatikan Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Namun saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membaca ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, Alkitab memberikan kita sebuah hal yang begitu luar biasa berbicara tentang Ayub. Ayub dikatakan ia beroleh pujian dari Tuhan karena hidupnya yang berkenan di hati Tuhan. Nah saudara, jika Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan, itu artinya Ayub benar-benar hidup dengan tidak tercela, baik dalam perkataan, perbuatan, dan pikirannya. Ayub memiliki kehidupan yang benar-benar luar biasa. Integritasnya terjaga. Ia tidak ada kepura-puraan atau kemunafikan. Saudara, inilah yang dikatakan tentang Ayub. Tuhan sendirilah yang menilai Ayub sebagai orang yang benar. Luar biasa bukan? Nah saudara, satu hal yang kita bisa lihat dari kehidupan Ayub, yaitu adalah rasa cinta Ayub kepada Allah. Inilah yang berusaha ia teladankan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Sudah perhatikan kembali bacaan yang tadi kita telah baca bersama, Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Di sana dikatakan bahwa Ayub senantiasa berupaya menguduskan keluarganya. Setiap kali seusai anak-anaknya berpesta, ia menguduskan mereka. Tiap pagi Ayub mempersembahkan korban bakaran sejumlah anak-anaknya. Perhatikan kalimat terakhir dalam ayat ini. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, kata senantiasa menunjukkan sikap taat yang konsisten, bukan musiman. Ayub konsisten menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya, meneladankan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya rasa cinta kepada Tuhan. Ayub secara konsisten menjaga anak-anaknya dari dosa. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ayub di sini? Saudara, Ayub menjadi contoh sebagai orang tua yang mengasihi anak-anak. Saudara,
Ayub sadar bahwa keselamatan anak-anaknya adalah tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu Ayub selalu berjaga-jaga. Ia selalu mengambil langkah yang perlu ia lakukan agar keselamatan anak-anaknya dapat terjaga. Ini teladan yang patut kita contoh sebagai orang tua dari Ayub. Sudah, meskipun Ayub sangat sibuk, tentu ia akan mengurusi harta benda miliknya, ladangnya dan ternaknya dan lain sebagainya. Tapi Ayub tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ayub mengambil langkah inisiatif untuk mendoakan anak-anaknya tiap pagi. Sebab ia menyadari bahwa Tuhan selalu hadir. Bahkan pada saat anak-anaknya mengadakan pesta sekalipun, Tuhan hadir. Dan oleh karena itu Ayub berpikir jangan sampai anak-anaknya ketika mereka berpesta, mereka menghina nama Tuhan di dalam hati mereka. Oleh karena itu Ayub berdoa agar Tuhan tidak menurunkan murka atas mereka, agar Tuhan mengampuni perbuatan anak-anaknya. Sudah, dari kisah Ayub ini, teladan Ayub ini, kita juga diingatkan bahwa sesibuk apapun kita, di dalam pekerjaan kita, di tempat usaha kita, pelayanan kita di gereja bahkan, sudah, kita tetap perlu untuk menyediakan waktu khusus bagi kita untuk mendoakan anak-anak kita, mendoakan keluarga kita, agar Tuhan senantiasa menjaga, menyertai, menuntun di dalam jalan kebenaran. Dan kita juga mendoakan agar Tuhan senantiasa memberikan pengampunan atas segala dosa yang mungkin dilakukan atau diperbuat, baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Sehingga damai sejahtera Tuhan juga boleh terus menopang kehidupan keluarga kita. Sejahtera Tuhan dan perkenanan Tuhan itu juga boleh terus dirasakan oleh setiap anggota keluarga kita. Terlebih lagi, kita juga memperkenalkan kita punya Tuhan yang besar. Kita tuh punya Tuhan yang baik, yang tidak hanya menghukum di saat kita jatuh di dalam dosa, tapi Ia adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang mencari kita. Ia yang mau menebus hidup kita dari lembah dosa. Kita memperkenalkan bahwa juru selamat satu-satunya di dalam kehidupan ini, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, menggantikan kita menanggung hukuman dosa, dan memberikan kita hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang tua yang boleh menjadi teladan bagi keluarga dan anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan pagi ini. Tuhan, mampukan kami tidak hanya membaca, mendengar, menikmati firman-Mu, tetapi biarlah hidup kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami di dalam seluruh keterbatasan kami, kiranya Allah Roh Kudus yang bertahta, yang berkuasa, yang menopang atas hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita pada hari ini.